Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa khususan ila ruhi Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wa khususan la jami' masyayikhina wa ila arwahi min jamil kubur min abaina wa ummahatina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ajma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus kangge jamaah cabang 18 panjenenganipun Aba Karmaji. Mungkin opname ngamar mugi dengan barokah membaca Fatihah, terutama banyak yang sudah makrifat. Semoga dekat diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus kangge keluarga panjenengan, mugi-mugi ansal hidayah panjenengan memberitahu untuk ngaji tauhid di lokal maupun wonten internet atau wonten YouTube. Mugi panjenengan paring informasi dipun terami kalian anggota keluarga kala wau. Ala diniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena sudah diawali oleh jamaah, maka langsung untuk materi tauhid sesuai dengan petunjuk dari Allah bahwa Allah tidak gaib, tidak diajarkan pada setiap akhir Ramadan, akhir bulan. Ternyata dilaksanakan 3 kali pertemuan, baru 1 kali Allah tidak gaib, khusus untuk tahun 2023. Adapun tahun berikutnya insya Allah nunggu petunjuk dari Allah. Jadi kemarin itu Allah tidak gaib apa enggak, Pak?
Tauhid ya. Hanya tauhid ya. Oh kemarin ya. Kemarin berarti sekarang 1, besok lagi tauhid saja, besoknya lagi Allah tidak gaib. Itu sesuai dengan bunyi hati saya, sesuai dengan pengertian dari Allah, dawuh tanpa huruf, tanpa suara, ternyata menentukan 3 minggu 1 kali. Jadi kita pertemuan khusus untuk tauhid 2 kali, lalu berikutnya adalah Allah tidak gaib. Itu adalah sesuai dengan pengertian yang datangnya adalah dari Allah. Bapak Ibu, untuk malam hari ini langsung materi tauhid. Untuk materi tauhid kemarin masih belum selesai mungkin. Sifat wajib 20 nomor berapa? Yang 17. Untuk malam hari ini 17 G. 17. Jamaah YouTube juga seperti itu. Silakan buku tauhidnya dibuka. Sifat wajib nomor 17. Ini tertera pada halaman 6. Halaman 6. Untuk informasi bahwa tauhid ini selama 2 tahun atau 3 tahun sejak panjenengan mengadakan ngaji tauhid ini, maka pedomannya adalah tauhid yang tulisannya ukuran 12. Ini ukuran 12 komputernya. Dan besok untuk 3 tahun akan datang buku kita berubah, yaitu ukuran 16 atau 14. Karena usulan dari jamaah bahwa yang usianya tua itu tulisan sekecil ini kurang. Tapi untuk tahun 2027 atau 2026 baru saya rubah. Tapi sekarang masih tetap halaman seperti ini. Ini ukuran 12 Bu. Nah besok ukuran 14 atau 16. Insya Allah 16. 16 itu bagi orang yang usianya 60-70, insya Allah masih mampu. Kalau sekian ini kurang. Ini anak-anak yang usianya 30-an, insya Allah cerah. Tapi bagi yang 70, 80 dan sekitarnya agak sedikit kekurangan. Jamaah yang baru datang, karena ini sifat wajib 20 halaman sekian, ini antara bisa bersama-sama khataman atau tidak dengan jamaah leteng untuk tahun 2023. Adapun untuk lebih dekat menyamakan waktu tersebut, sebaiknya ditunjang di YouTube. Misalnya Bapak Ibu halaman 6 baru datang, kalau ingin bersama-sama dengan teman selitingnya untuk khataman kapan-kapan itu, maka seyogyanya menambah sendiri di YouTube. Tapi dicatat, tidak disemak saja, enggak, dicatat sebagai pelajaran tambahan karena halaman 6 baru datang. Barangkali dengan minat seperti itu. Kalau tidak, enggak usah nambah YouTube. Ya teman-teman seliting bisa ujian ma'rifat jenengan tertunda. Tidak apa-apa, ini informasi kok. Saya enggak seketat itu, enggak. Ada toleran. Bahkan jamaah yang kemarin masih punya hutang pelajaran, saya khatamkan dulu. Nanti tambahannya adalah saya suruh masuk ke cabang lain. Jadi ngajinya seandainya di sini, maka saya suruh untuk cabang yang lain juga diikuti, misalnya Kerembung atau mungkin Panjunan, atau mungkin bareng kerajaan. Itu kalau ikut khataman pada teman awalnya. Dan aturannya
siapa ngajinya satu tempat ini, itu khatamannya sekitar 2 tahun atau 20 bulan. Kalau ngajinya 2 tempat, itu adalah 1 tahun. Kalau ngajinya 3 cabang misalnya, itu khatamannya 9 bulan. Dan siapa mengikuti 4 cabang, maka khatamannya setengah tahun. Kalau ikutnya 2 bulan sekali, maka 16 tahun. Ya, tergantung jenengan. Saya tidak ada peraturan ketat, cuma saya kasih tahu saja. Dan nanti kita konsultasi dengan teman-teman yang lain. Artinya kalau memang ada kekurangan, dipersilakan untuk kelompok sini, yaitu ngumpul di langgar ini entah hari apa tanpa ada saya. Jadi rundingan pelajaran tersebut nggak apa-apa. Tapi nggak ada saya, cuma menelaah, tapi ada yang memandu temannya sendiri, tanya jawabnya. Mari kita baca untuk halaman 6, yaitu sifat wajib nomor 17. 17 nggih? Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 17. Sifat kaunuhu khayyan. Tegese anane Gusti Allah iku zat kang mesti nguripke. Mokhal kaunuhu mayyitan. Tegese mokhal lamun anane Gusti Allah iku zat kang mati. Dalile wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamutu. Artine lan pasrah sira Muhammad ing atase zat kang urip, yaiku zat kang ora mati-mati. Nah, Bapak Ibu, ini untuk video yang saya sendiri. Ini kan untuk pendidikan. Dan video yang produk dari saya sendiri nggak macam-macam, cuma lugu, nggak ada tulisan apa-apa. Untuk mendidik, untuk ujian makrifat. Adapun teman-teman yang lain, YouTuber 6 lagi selain saya, itu silakan didukung dengan cara subscribe. Kalau saya ini santai, nggak perlu seperti itu. Yang penting jamaah ini bisa mengerti dengan dasar ya video itu. Keterangan untuk sifat wajib nomor 17 ini bersamaan dengan sifat nomor 10. Kira-kira apa nomor 10? Kan selisih 7 memang. Nomor 10 itu adalah hayat. Artinya hidup untuk pribadinya Allah. Kalau kaunuhu khayyan, menghidupkan, berarti untuk makhluk termasuk langit, bumi dan isinya. Karena ada garis pemisah. Kalau hayat itu kan masuk ma'ani. Ma'ani itu apa? Sifat untuk Allah sendiri. Hayat, Allah itu hidup loh untuk sendiri. Kalau kaunuhu khayyan, untuk makhluknya supaya kita itu hidup, maka Allah yang menghidupkan. Ya Allah yang menghidupkan itu namanya kaunuhu khayyan. Anane Gusti Allah iku zat kang nguripke. Pertanyaane, napa kok diuripno? Apa? Kenapa kok kita dihidupkan? Kenapa?
Karena status kita itu bukan hidup tapi mati. Tandanya orang mati, satu menggunakan nyawa, yang kedua ada kelahiran, yang ketiga ada kematian. Ini global, sebenarnya masih banyak, cuma ini tanda untuk garis besar saja. Adapun makan, gerak itu ya termasuk, tapi termasuk garis kecilnya. Untuk garis besarnya roh, kelahiran, dan juga kematian. Ya, bulan 8 ini kelahiran saya. Jadi termasuk saya ya mati karena menggunakan lahir. Ini semua tanggal tidak sama. Kelahiran jenengan nggak sama. Waktu juga nggak sama, tapi pasti menggunakan kelahiran kan? Apa Bapak Ibu menemukan di suatu kitab bahwa Allah itu lahirnya tanggal sekian, bulan sekian? Apa seperti itu, Bu? Enggak, nggak ada. Kitab seluruh dunia tidak akan menemukan kalau Allah itu menggunakan kelahiran. Makanya nggak ada akte kelahiran. Yang ada aktenya siapa? Ya anak jenengan. Kalau seusia saya ini akte nggak ada, gak usum jian. 1900 ya. Makanya menjadi pegawai nggak ditarik akte karena waktunya lain. Nah, berarti kula kan wong lawas, sampean wong nyar. Kalau gak nyari apa, wong Allah sing kidam. Sampeyan kula iya syariate kakekate ya anyar kabeh. Nggih. Pun Allah menjadikan manusia hidup. Kenapa? Karena manusia itu mati. Lah kok gerak, Pak? Yaiku jenenge batang urip. Anek batang sing mati kok berarti gak gerak. Sampeyan gak ya sok kedap-kedip, ambaan, kempas, kempus. Nggih, ambaan sampeyan lho paru-parune berubah apa mboten? Paru-paru bergerak apa enggak? Bergerak. Itu pertanda bahwa yang kita hirup bukan udara. Kalau paru-paru kita tetap, berarti yang kita hirup adalah udara. Karena paru-parunya yang bergerak, maka bukan udara yang dihirup. Ini rahasia terkandung dalam hakiki. Makanya kitmanu sirri wajibun, nyimpan rahasianya Allah, hukumnya adalah wajib. Rahasia yang bagaimana? Kalau kita makrifat kepada Allah, maka tidak boleh menunjukkan tanpa ilmu. Karena apa? Karena menjadikan sama dengan membuka nerakanya sendiri. Nggak boleh makrifat ditunjukkan kepada orang lain, kecuali kepada ahlinya satu persatu sampai pada halaman 6 seperti ini, nggak apa-apa. Saya ini menunjukkan jenengan tentang Allah, tapi tidak langsung menunjukkan, enggak. Ya, saya gereng dengan oh Allah itu hidup karena Allah tidak ada nyawa. Kalau kita ada nyawa berarti mati. Kalau kita hidup, Allah hidup kan sama, Pak. Lah sama itu kan syirik. Nah, supaya enggak sama, lain, ya lain itu namanya tauhid. Tegese anane Gusti Allah iku zat kang nguripke. Mokal kaunuhu mayyitan. Tegese mokal lamun anane Gusti Allah iku zat kang mati. Dadi Allah iku urip ya iso nguripno. Nek sampean mati ya gak iso nguripno. Saya ngalahi nang Gusti Allah. Wong atase kabeh gandolan nang Allah.
Lah kula ngomong gandolan kok sangkakno alo sabukan. Ya apa iki? Gandolan iku maksudnya napa? Bertopang dagu, minta pertolongan dan sebo ana ing ngersane Allah. Bapak Ibu, itu adalah sifat kaunu khayyan. Ternyata selisih 7 bila dibanding dengan sifat nomor 10. Kalau 10 tadi kan khayat, kalau khayyan berarti kan nomor 17. Semua yang antara ma'ani dengan maknawiyah itu selisihnya adalah 7. Yang lainnya nanti juga 7. Karena apa? Karena sifat yang pertama kan nafsiyah, ya cuma 1, wujud. Kemudian salbiyah itu ada 5. Qidam baqo mukhalafatu lil khawadisi qiyamu binafsihi dan wahdaniyat. Itu salbiyah namanya. Kemudian yang kemarin saya ajarkan yaitu termasuk khayat, sama, basor, kalam, itu namanya ma'ani. Sifat wajib 20 sebelum ada langit, bumi dan isinya itu 1 sampai 13 sudah operasional, sudah fungsi. Tapi yang 7 ini yang diawali dengan qadiron sampai mutakaliman itu tidak berfungsi atau belum berfungsi, nunggu hadirnya langit, bumi dan isinya. Nah, ternyata sekarang ada, maka kaunuhu khayyan baru tampil, yang menghidupkan jenengan. Kalau milik Allah sendiri tadi kan khayat, hidup, itu untuk manual. Berarti yang untuk semua langit, bumi dan isinya ya sifat termasuk maknawiyah, yaitu sifat untuk setelah langit, bumi dan isinya wujud. Dengan dalilnya sama ini, Pak. Dalil nomor 10 dengan dalil nomor 17 itu sama. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Podoan wa tawakkal lan pasrah sira Muhammad 'alal hayyi ing atase zat kang urip, alladzi zat la yamutu kang ora mati-mati. Jadi Allah itu hidup selamanya, dibakar nggak bisa mati, kena hujan nggak basah, dipalu nggak bisa, ditabrak kereta api nggak akan rusak. Kemudian bagaimana bisanya rusak? Tidak bisa, karena zat Allah adalah Tuhan yang asli. Adapun lafaz Allah adalah Tuhan palsu. Kalau tiap hari kita berjumpa dengan yang palsu, kita dituntut tiap hari harus berjumpa yang asli. Lah kita ngaji tauhid, calon punya Tuhan asli. Ini yang ngaji. Adapun kadang-kadang libur, ada lodrok, ya nggak apa-apa. Besok lagi kalau apa, iku loh, Radeso juga nanggap wayang. Ya terserah jenengan, saya nggak apa-apa. Biar pisan-pisan iku cek tahu sembojong. Ya iki sikil kula melungker terus ya. Engko sembojong titik ya dirasani ambek ibu-ibu guys ngene ae. Ya kula dirasani babas nang ae. Saiki maya ngono kok embong ya ana sing atine kok suwe gak teko-teko. Ambo sampak kecakot kabeh. Ana saking cintae ngaji tauhid. Ya aja sampai duwe nabi, duwe pangeran kok sampean umate gak duwe. Ya iki calon duwe pangeran. Untuk Bapak Ibu yang sudah makrifat, saya juga berterima kasih karena pelajaran ini sangat mudah untuk dijabarkan bagi mereka yang sudah makrifat. Tapi Bapak Ibu bagi yang masih baru, semoga dengan dasar saya ini
mengajarkan tauhid ini saya milih yang paling rendah IQ-nya, daya tangkapnya, maka yang sudah makrifat ya lebih. Ini adalah ngaji tauhid, kebetulan kecamatannya ini tetangga sendiri. Dan di sana-sana saya tanya, Mas di sana ada pengajian enggak di kabupaten sana atau kecamatan? Waduh ya, ngapunten nggih. Mboten enten. Mboten enten. Ono ya apa Mas? Nggih ngaji-ngaji syariat. Terus marhabanan. Terus apa istighosan. Ya sama Mas, jadi tempat saya juga seperti itu. Ya ketepaan Kecamatan Tulangan iki kanggonan titik hidayah. Orang yang tidak tahu Allah kemudian ngaji tauhid, setelah itu makrifat, itu namanya hidayah, Bu. Adapun ngeramut makrifate iku jenenge inayah. Pertanyaannya, pangkat mana hidayah dan inayah? Wes ngene sampean. Wong gak duwe sepeda motor, nggawa dhuwit 500.000 didelek gone kanggo wong muka. Mari ngono mulai nggo sepeda motor. Iku jenenge hidayah. Tapi ngeramut ganti uli, van bele wayahe ganti, cete beset, nukono apa jenenge nukono bensin, benakno spion. Iku napa jenenge? Inayah. Ya semerap sampean. Jadi inayah iku ngeramut makrifate, nek hidayah dorong weruh pangeran terus ngaji, mari ngono weruh pangeran. Nah nek wis gledak tok gak ngeramut makrifate, iku jenenge oleh hidayah tapi gak oleh inayah. Sampeyan kudu jelontrong keterangane. Jelontrong masih ngene iki ya gak ngawur, metode 4 untuk pendidikan formal. Jadi kalau kalian jenengan iki termasuk ketepaan, kalau ki ambek guru formal WN negara. Jadi nggih yes, kalau terapno ndak mriki, makanya jamaah rata-rata mereka cerdas. Satu kali khataman di debat orang dia sudah ngatasi kok, Bu. Gak usah saya mriki. Insyaallah jamaah yang bermasalah di sana-sana gak usah repot. Nomor WA saya kasihkan orang yang rewel. Udah diem. Petuk WA gak wani, petuk wonge maneh wani yo. WA tok iki kiamen kene WA iki. Wis meneng sirep. Nanti, Pak. Ya kirangan ya pun kula paringaken. Bo jinteni kok nelpon sama lambe bejat teni ngene. Gak wani, Bu. WA sing kula sampaikan. Makanya kula umumaken pengumuman bahwa Allah bisa dilihat. Yang kedua bisa dijumpai. Lihat Al-Kahfi 110 dan lain-lain. Masih ada lagi ya termasuk surat Al-An'am. Tapi saya enggak seberapa memperhatikan hafalannya karena saya bukan hufat. Hufat itu apa? Hafalan Quran, nek kupat. Oh ya kula arep. Kupat ngukui ilmu papat. Ono kabeh artine niku. Demikian Bapak Ibu untuk keterangan yaitu sifat nomor 17 dengan dalil dan mokhalnya adalah selesai. Untuk saya sendiri saya potong karena saya untuk pendidikan.